Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, hujan turun dengan deras. Suara gemericiknya memecah keheningan yang tak biasa. Di ruang tamu yang sunyi, Dika duduk terbenam dalam pikirannya. Matanya terfokus pada api yang masih menyala di perapian. Perasaan yang sulit dijelaskan menggelayuti hatinya. Perasaan yang datang bersama sebuah rahasia yang disembunyikan oleh Ibu Sinta, ibu mertuanya. Tiba-tiba, langkah kaki yang pelan mendekat, dan pintu kamar Dika terbuka perlahan. Ibu Sinta muncul di ambang pintu. Wajahnya terlihat lebih lembut, menghilangkan ketegaran yang biasanya ia tunjukkan. Malam itu, ada sesuatu yang berbeda, sebuah kehangatan yang tak terucapkan. Ibu tahu, Dika, suara Ibu Sinta terdengar lebih pelan dari biasanya. Ada banyak hal yang tak bisa saya ungkapkan, banyak yang terlupakan, terkubur dalam waktu. Dika merasakan jantungnya berdetak kencang, seolah ada sesuatu yang tak bisa ia hindari. Ibu Sinta mendekat, dan tanpa sepatah kata, mereka berpelukan. Bukan pelukan biasa, tapi pelukan penuh dengan luka, penyesalan, dan kelegaan setelah bertahun-tahun tersembunyi. Dalam pelukan itu, Dika merasakan beban berat di hati Ibu Sinta, dan tanpa kata-kata, ia tahu bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. "Maafkan saya, Dika," bisik Ibu Sinta, suaranya hampir tenggelam dalam deru hujan. Dika menutup mata, merasakan emosi yang tak mampu ia ungkapkan. Ia tahu bahwa setelah malam ini, segalanya akan berubah. Pagi datang perlahan, menyelimuti desa kecil dengan cahaya lembut. Suasana hening, hanya kicauan burung terdengar di antara hembusan angin. Di rumah sederhana bercat putih, Ibu Sinta berdiri di depan pintu, menatap jalanan sepi. Sebagai ibu mertua yang bijaksana, hatinya terasa berat pagi itu. Suaminya sedang berada di luar kota karena urusan pekerjaan, dan anak-anaknya sudah lama merantau. Namun, ada satu hal yang cukup berbeda hari itu. Menantunya, Dika, baru saja mengantarkan anak istrinya, Santi, pergi ke kampung halaman. Mereka harus menghadiri acara keluarga yang mendadak. Sementara Dika, karena pekerjaannya, tidak bisa ikut. Keputusan itu membuat Dika harus tinggal di rumah bersama Ibu Sinta selama 7 hari 7 malam. Pagi itu, Dika duduk di ruang tamu sambil menyeruput kopi, mencoba menghilangkan kecanggungan di antara mereka. "Bu, maaf kalau saya merepotkan. Saya akan usahakan pulang langsung ke kamar, tidak mengganggu Ibu," kata Dika dengan ragu. Ibu Sinta tersenyum ringan. "Dika, jangan begitu. Anggap saja ini rumah sendiri. Lagi pula, rumah ini terasa terlalu sepi tanpa kehadiran orang lain." Dika mengangguk, meski tetap merasa canggung. Hubungannya dengan Ibu Sinta memang baik, tetapi tinggal berdua tanpa Santi membuat suasana menjadi sedikit berbeda. Hari pertama berjalan dengan biasa. Ibu Sinta lebih banyak berada di dapur dan kebun belakang, sementara Dika sibuk dengan pekerjaannya. Meski berada di rumah yang sama, interaksi mereka minim, keduanya seolah menjaga jarak. Namun, malam itu, hujan turun dengan lebat. Setelah selesai bekerja, Dika mendengar langkah kaki dari dapur. Ia keluar dari kamar dan melihat Ibu Sinta berusaha menutup jendela yang terbuka. "Bu, biar saya bantu," kata Dika cepat. "Ah, tidak apa-apa, Dika. Tapi kalau mau membantu, tolong pegang tangga ini sebentar," jawab Ibu Sinta sambil naik ke tangga kecil untuk menutup jendela. Namun, ketika tangga itu goyah, Dika dengan sigap menangkapnya sebelum terjatuh. Mereka terdiam sejenak, hanya suara hujan yang terdengar. "Terima kasih, Dika," ucap Ibu Sinta dengan senyum lega. Dika mengangguk, merasakan kehangatan dalam sikap Ibu Sinta yang berbeda dari biasanya. Malam itu menjadi awal dari hubungan yang lebih erat antara mereka,
Sesuatu yang tanpa mereka sadari akan membawa perubahan besar dalam 7 hari ke depan. Pagi berikutnya, hujan meninggalkan aroma tanah basah yang menyegarkan. Dika terbangun mendengar ketukan lembut di pintu kamarnya. Ketika membuka pintu, Ibu Sinta sudah menunggunya dengan senyum ramah. "Dika, sarapan sudah siap. Saya buatkan nasi goreng kesukaanmu. Setelah selesai, bantu ibu di kebun, ya?" kata Ibu Sinta. Dika mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Meskipun canggung, ia merasa tidak enak jika hanya duduk diam tanpa membantu. Pagi itu, mereka sarapan bersama untuk pertama kalinya, dan percakapan sederhana di meja makan perlahan mencairkan suasana di antara mereka. Saat Dika dan Ibu Sinta berada di kebun belakang, matanya tertuju pada sebuah jendela tua yang setengah terbuka di gudang kecil di sudut kebun. Di balik jendela, terlihat tumpukan barang-barang lama yang tertutup debu. "Bu, apakah gudang itu masih digunakan?" tanya Dika dengan hati-hati, mencoba memulai percakapan. Ibu Sinta terdiam sejenak, matanya memandang ke arah gudang. "Jarang sekali, Dika. Itu hanya tempat menyimpan barang-barang lama yang tak lagi digunakan. Banyak kenangan di sana, tapi beberapa lebih baik disimpan saja," jawab Ibu Sinta dengan suara pelan. Rasa penasaran Dika semakin besar, meskipun ia berusaha untuk tidak terlalu mendesak. Setelah selesai bekerja di kebun, Dika kembali ke kamarnya, namun pikirannya terus terbayang pada jendela tua itu. Malam harinya, Dika terbangun oleh suara berderit yang aneh, seolah ada pintu yang dibuka perlahan. Ia keluar dari kamarnya dan melihat lampu dapur masih menyala. Dengan langkah hati-hati, ia menuju dapur dan melihat Ibu Sinta memegang sebuah bingkai foto tua di tangannya. "Bu, Anda belum tidur?" tanya Dika dengan sedikit canggung. Ibu Sinta terkejut, namun segera tersenyum. "Belum, Dika. Kadang malam begini, saya suka melihat foto-foto lama. Ini foto Santi waktu kecil," jawab Ibu Sinta, menunjukkan foto yang ia pegang. Dika mendekat dan melihat foto itu. Di dalam foto, Santi kecil tampak tersenyum lebar, berdiri di samping seorang pria yang tidak Dika kenal. "Siapa ini, Bu?" tanya Dika, menunjuk pria dalam foto tersebut. Ibu Sinta terdiam cukup lama, wajahnya tampak berubah, seolah menyimpan sesuatu yang berat untuk diungkapkan. "Itu adik ipar saya," jawab Ibu Sinta akhirnya, suaranya pelan. "Dia tinggal di sini dulu, sebelum kami pindah ke rumah ini. Banyak kenangan, Dika, tapi juga banyak luka." Dika merasakan ada sesuatu yang lebih dalam, namun ia memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Ia mengucapkan dengan penuh pengertian, "Kalau ibu ingin bercerita, saya siap mendengarkan." Namun, sebelum Ibu Sinta sempat menjawab, terdengar suara keras dari kebun. Mereka berdua terkejut. Dika segera melangkah keluar, diikuti oleh Ibu Sinta. Saat mereka sampai di kebun, pintu gudang yang tadi siang tertutup rapat kini terbuka sedikit. Padahal angin malam tampak tenang. Dika bertanya dengan heran, "Ibu, tadi siang pintu ini tertutup, kan?" Ibu Sinta mengangguk, wajahnya sedikit pucat. "Mungkin karena angin," jawabnya, meski nada suaranya terdengar ragu. Dika mendekati pintu dan mencoba membukanya lebih lebar. Bau apek langsung menyeruak. Di dalam gudang, ada tumpukan barang-barang lama, termasuk sebuah koper besar yang warnanya sudah memudar. Saat Dika hendak membuka koper itu, Ibu Sinta dengan cepat menghentikannya. "Dika, jangan. Itu bukan sesuatu yang harus dibuka," ujar Ibu Sinta dengan nada tegas. "Baik, Bu," jawab Dika, meski rasa penasaran semakin membuncah di dalam dirinya. Malam itu, mereka kembali ke rumah tanpa banyak bicara. Tetapi bagi Dika,
Pintu gudang dan koper itu semakin menjadi teka-teki yang sulit diabaikan. Ia tahu, dalam 7 hari ke depan, rahasia yang disembunyikan Ibu Sinta mungkin akan terungkap. Keesokan harinya, langit terlihat mendung, seakan mencerminkan perasaan Dika yang belum bisa melupakan kejadian malam sebelumnya. Ia berusaha mengalihkan pikirannya dengan bekerja, namun bayangan koper itu terus menghantuinya. Rasa ingin tahu yang mendalam mulai mengusik pikirannya. Saat sore tiba, Ibu Sinta pamit untuk pergi ke pasar. Dika melihat kesempatan ini untuk menyelidiki gudang tanpa merasa canggung. Setelah memastikan Ibu Sinta benar-benar pergi, ia menuju kebun belakang. Pintu gudang masih setengah terbuka, seperti malam sebelumnya. Dika menelan ludah, kemudian mendorong pintu itu perlahan. Bau lembab dan apek langsung menyergapnya. Namun, ia memberanikan diri untuk masuk. Matanya langsung tertuju pada koper besar yang sama. Warnanya coklat pudar dan tepiannya mulai terkoyak. Gembok kecil yang terkarat di bagian penutup koper menarik perhatiannya. Ia mencoba mengguncang koper itu pelan. Terdengar bunyi gemerincing seperti logam di dalamnya. "Kenapa Ibu Sinta begitu melarang saya membuka ini?" gumam Dika. Pikirannya dipenuhi spekulasi. Ia berpikir mungkin itu hanya barang-barang lama yang penuh kenangan, atau bisa jadi ada sesuatu yang lebih penting di dalamnya. Ia mencari di sekitar gudang, berharap menemukan kunci. Setelah beberapa menit, Dika menemukan sebuah kotak kecil di atas rak kayu. Di dalam kotak itu terdapat beberapa pernak-pernik dan beberapa kunci kecil. Salah satunya terlihat cocok untuk gembok koper itu. Dengan tangan gemetar, Dika memasukkan kunci ke dalam gembok. Ketika gembok itu terbuka dengan suara klik, Dika menarik napas dalam-dalam sebelum membuka koper. Apa yang ia temui di dalam koper ternyata jauh dari yang ia duga. Ada beberapa buku tua dengan sampul lusuh, seikat surat yang diikat dengan pita merah, dan sebuah kalung dengan liontin emas berbentuk hati. Liontin itu memiliki ukiran kecil bertuliskan nama, Arini. "Arini, siapa ini?" bisik Dika pelan pada dirinya sendiri. Dengan hati-hati, ia membuka salah satu surat yang ada di dalam koper tua itu. Tulisan tangan yang tercetak di atas kertas masih terbaca meskipun sedikit pudar. Ternyata, surat itu berisi sebuah puisi. "Arini, dalam sepi aku memanggil namamu, seperti angin yang terus berlari tanpa henti. Di hatiku, kau tetap tinggal, meskipun waktu memisahkan, rindu ini tak pernah padam." Dika terdiam sejenak. Puisi itu jelas bukan ditulis oleh seorang wanita. Setiap kata yang tertulis terasa penuh emosi, seolah-olah ditulis oleh seorang pria yang merindukan sosok Arini. Namun, siapa pria ini? Dan apa kaitannya dengan Ibu Sinta? Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki mendekat dari luar. Dalam kepanikan, Dika buru-buru menutup koper dan menguncinya kembali, lalu mengembalikan segala barang di dalam gudang ke tempat semula. Ia keluar dengan cepat, berharap tidak ketahuan. Sesampainya di ruang tamu, pintu depan terbuka. Ibu Sinta masuk sambil membawa kantong belanjaan. Wajahnya terlihat sedikit terkejut saat melihat Dika. "Dika, kamu di rumah saja?" tanyanya dengan senyum, meski raut wajahnya sedikit curiga. "Iya, Bu. Tadi baru selesai kerja, jadi istirahat sebentar," jawab Dika dengan suara yang terdengar santai. Malam itu, suasana rumah terasa agak berbeda. Ibu Sinta lebih banyak diam, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Dika mencoba mengajukan pertanyaan ringan untuk mencairkan suasana, tetapi jawabannya singkat dan terbatas. Saat malam semakin larut, Dika duduk di teras, memikirkan koper yang tadi ia temukan. Nama Arini, surat-surat itu, dan puisi penuh rindu, semuanya menciptakan sebuah teka-teki yang belum terpecahkan. Namun,
Satu hal yang Dika sadari malam itu, rahasia yang disimpan oleh Ibu Sinta bukanlah rahasia biasa. Ada sesuatu dari masa lalunya yang mungkin lebih besar daripada yang terlihat. Dan ia bertekad untuk mencari tahu, meskipun itu berarti harus menghadapi sisi lain dari Ibu Sinta yang belum pernah ia kenal. Malam itu, hujan turun dengan deras. Dika duduk di kamarnya, pikirannya dipenuhi oleh nama Arini yang ia temukan dalam koper di gudang. Ia tahu, apapun yang tersembunyi di balik nama itu, Ibu Sinta pasti memiliki alasan kuat untuk menyimpannya begitu rapat. Namun, semakin ia berusaha melupakan, semakin besar rasa ingin tahunya. Ketukan pelan di pintu kamar membuyarkan lamunannya. "Dika, boleh ibu masuk?" Suara Ibu Sinta terdengar dari luar. Dika segera berdiri dan membuka pintu. Ibu Sinta berdiri di ambang pintu dengan wajah yang tampak lebih lembut dari biasanya, meski matanya menyimpan kedalaman yang sulit dipahami. Di tangannya, ia memegang bingkai foto yang sama seperti yang ia pegang malam sebelumnya. "Kita perlu bicara," ucapnya dengan pelan. Dika mengangguk, merasa ini adalah momen yang telah ia tunggu. Mereka duduk di ruang tamu, di mana suasana terasa tenang, hanya suara hujan yang terdengar di latar belakang. "Ibu tahu, kamu pasti penasaran tentang koper itu," kata Ibu Sinta akhirnya. Dika terdiam, merasa sedikit bersalah karena ketahuan, namun juga lega karena akhirnya Ibu Sinta membuka percakapan. "Arini," Ibu Sinta menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Dia adalah adik saya. Kami sangat dekat dulu. Dia lebih dari sekadar saudara, dia sahabat terbaik saya, tapi hidup kami berubah setelah ia bertemu seseorang." "Dia jatuh cinta?" tanya Dika hati-hati. Ibu Sinta mengangguk. "Iya, tapi ini bukanlah cinta yang mudah. Pria itu adalah seorang seniman keliling, hidupnya tidak teratur. Kami sekeluarga menentang hubungan mereka, tapi Arini tetap pada pendiriannya. Dia percaya bahwa cinta mereka bisa mengatasi segalanya." Dika mendengarkan dengan penuh perhatian, tak ingin melewatkan sedikit pun informasi. "Kemudian, mereka pergi bersama?" tanyanya. "Iya, mereka pergi diam-diam. Arini meninggalkan rumah tanpa memberi kabar. Bertahun-tahun kami tidak mendengar kabar darinya. Sampai akhirnya kami menerima berita bahwa dia sedang sakit parah." Suara Ibu Sinta mulai bergetar. "Saya pergi menemui Arini di kota kecil tempat dia tinggal. Waktu itu, dia sudah sangat lemah, tapi dia memeluk saya erat. Dia bilang, meskipun hidupnya penuh kesulitan, dia tidak pernah menyesali pilihannya. Dia hanya meminta satu hal." Ibu Sinta berhenti sejenak, menarik napas panjang. "Dia memintaku untuk menjaga liontin itu. Liontin yang diberikan oleh pria yang ia cintai. Katanya, itu adalah simbol cinta mereka yang tidak akan pernah pudar, meski mereka harus berpisah selamanya." Dika terdiam, merasa sesuatu mengganjal di tenggorokannya. "Lalu, pria itu?" tanyanya pelan. "Ia pergi sebelum Arini meninggal, entah karena tidak mampu melihat penderitaannya atau karena ia tidak cukup kuat. Arini tidak pernah menyalahkannya, tapi saya tidak bisa memaafkannya. Saya menyimpan koper itu karena itu adalah satu-satunya kenangan yang tersisa dari Arini. Tapi setiap kali melihatnya, hati saya terasa begitu berat." Suara Ibu Sinta pecah, air mata mengalir di pipinya. Dika tidak tahu harus berkata apa, namun ia bisa merasakan mengapa Ibu Sinta menyimpan rahasia itu begitu lama. "Ibu, Arini pasti merasa bahagia mengetahui bahwa Leontien masih ada bersama ibu. Mungkin dia hanya ingin ibu mengingat cinta yang mereka bagi, bukan penderitaannya," kata Dika mencoba memberi penghiburan. Ibu Sinta tersenyum kecil di antara tetesan air matanya. "Kamu benar, Dika. Mungkin ini saatnya untuk saya berdamai dengan masa lalu.
Malam itu, Ibu Sinta membawa koper tua dari gudang dan membukanya di depan Dika. Bersama-sama, mereka membaca surat-surat dari Arini, mengenang sosoknya yang penuh cinta dan keberanian. Dika mulai menyadari, meskipun masa lalu mereka penuh dengan luka, ada banyak pelajaran tentang cinta, keberanian, dan keikhlasan yang bisa dipetik dari sana. Selama 7 hari berikutnya, hubungan antara Dika dan Ibu Sinta semakin erat. Rahasia yang semula terasa begitu berat kini berubah menjadi kenangan yang mengikat mereka lebih dekat sebagai keluarga. Saat hari terakhir tiba dan Santi kembali ke rumah, Dika merasa lega. Ia tidak hanya berhasil menjaga hubungan baik dengan ibu mertuanya, tetapi juga menemukan sisi lain dari Ibu Sinta yang penuh kasih dan keteguhan hati. Kehidupan mereka mungkin kembali berjalan seperti semula. Namun di dalam hati Dika, ia tahu bahwa 7 hari itu telah memberikan pengalaman berharga yang akan ia kenang selamanya. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.